Yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan pengimplementasian pre-processing dengan FCM, Vector Space Model. Seperti materi-materi yang sudah dijabarkan oleh para dosen sebelumnya, di sini kami akan memberikan penjabarannya. Baik, sebelum kita melakukan itu, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini dengan saya sendiri, Erik Trikunawan dengan NIM 1924 10 10 11 24 dan teman saya Rian Setiadi Hidayatullah dengan NIM 1924 10 10 11 05 dan yang terakhir ada Zulfikri Irsyad dengan NIM 1924 10 10 30 50. Sebelum kita melakukan pre-processing dan FCM, alangkah baiknya kita mencari data yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Di sini data yang kami gunakan adalah data hoax training, di mana data hoax training ini memiliki 5 variabel. Yang pertama ada ID, yang kedua ada label, lalu tanggal, judul, narasi, dan nama file gambar. Pada proses pre-processing dan FCM ini, kami menggunakan dua variabel yang kami gunakan pada data ini, yaitu pada judul dan narasi. Selanjutnya, proses yang selanjutnya yaitu pre-processing, di mana pada tahap pre-processing ini ada 4 tahap yang dilaksanakan, yaitu yang pertama cache folding, yang kedua ada steaming, yang ketiga ada tokenizing, yang keempat ada stop word removal. Yang pertama yaitu cache folding, di mana cache folding ini adalah suatu proses untuk menyamaratakan apa yang ingin kita gunakan. Seperti apa yang sudah saya sebutkan barusan, kami di sini menggunakan judul dan narasi, di mana judul dan narasi ini kita samaratakan semuanya agar nanti pada tahap proses itu bisa ditelaah atau dibaca. Oke, di sini pada dua variabel ini kami menggunakan lower atau menyamaratakan menjadi huruf kecil semua untuk tahap cache folding. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang kedua adalah stemming, yaitu proses mengubah kata yang memiliki imbuhan menjadi kata dasar. Contohnya terdapat pada ditampilkan yaitu pada HBID 71 kata pemakaian menjadi kata pakai. Next. Next. Yang ketiga ada tokenizing, yaitu metode untuk melakukan pemisahan kata dalam suatu kalimat dengan tujuan untuk proses analisis teks lebih lanjut. Selain tokenizing, kami juga menerapkan menghapus angka menggunakan library regex, yaitu library re, dan menghapus tanda baca menggunakan library string. Next. Yang keempat adalah stop word removal, adalah proses filtering pemilihan kata-kata penting dari hasil token, yaitu kata-kata apa saja yang digunakan untuk mewakili dokumen. Contohnya menghapus kata ini yang ada di ID 550 yang jadi kata ini sering muncul di kata bahasa Indonesia. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Vector Space Model atau VSM. Ada 5 langkah di sini. Yang pertama back port, yaitu penentuan kata, kemudian ada frequency index, VSM dokumen, VSM query, dan coding similarity. Next,
Pertama ada back of word, yaitu representasi teks yang menggambarkan kemunculan kata-kata dalam sebuah dokumen. Next, jadi di kodenya itu membuat variabel yang menampung data berupa set dari kata-kata unik dari setiap dokumen. Ya, next. Kemudian ada frequency index atau jumlah kemunculan peristiwa berulang per unit, atau bisa dianalogikan di sini jumlah kata atau fitur yang ada di setiap dokumen. Next. Nah, di sini kita menghitung setiap kata-kata yang muncul dalam uh, frekuensi yang muncul dalam bow di dalam sebuah dokumen. Nah, ini akan dijadikan list. Oke, next. Kemudian ada VSM dokumen atau vector space model dokumen. Pembuatan sebuah vektor dimensi berdasarkan jumlah frekuensi di sebuah dokumen. Jadi back of word di sini merupakan tolak ukur sebuah dimensi yang akan digunakan untuk pemrosesan yang selanjutnya akan diproses di cosine similarity. Next. Kode untuk VSM dokumen itu membuat frekuensi index. Nah, frekuensi index di sini akan di loop ya, dibuat yang berisi akan nilai-nilai value frekuensi dari baunya tersebut. Next. Kemudian ada VSM query, yaitu penyamaan dimensi vektor dari query yang menjadi dokumen. Query itu kan dikit. Kita perlu menggunakan POW, itu menjadikan sebagai dimensi dari. Jadi kalau ada kata yang nggak ada di POW, maka itu akan dibuang. Next. Caranya sama seperti VSM dokumen, cuma bedanya di sini yang kita hitung adalah dari query tersebut. Next. Kemudian ada cosine similarity, yaitu penemuan sudut berdasarkan rumus cos XY, kemudian X dot Y per X dikali Y. Nilai asli X dikali nilai Y. X. Untuk di sini kodenya yaitu pertama ada pembuatan bow, dan di bawahnya ada VSM dari dokumen, kemudian ada vector query dari query, kemudian vector query bottom yaitu jumlah nilai vector query yang jumlah total vector query yang ada di query. Kemudian ada variable result yang akan membuat menampung nanti. Baru ada pengulangan dari VSM. Jadi setiap dokumen dilakukan pengulangan, baru kita hitung upper dan bottom. Nah, di mana di setiap VSM itu dipisah perkatanya, di mana kita hitung nilai frekuensinya dikali vektor query-nya, baru untuk bottom-nya dikali 2. Nah, terus hasilnya itu ditaruh dalam result time, di mana nilai upper akan dibagi mat akar vektor query bottom dikali bottom. Nah, itu akan terjadi jika vektor query bottom atau bottom itu tidak bernilai 0. Kenapa tidak bernilai 0? Jika nilai upper dimisalkan ada 5 dan di bawahnya itu bernilai 0, maka itu akan menyebabkan numeric error. Nah, itu akan menjadi nilai yang tidak teridentifikasi. Jadi kita ubah nilai tidak teridentifikasi itu menjadi 0, sehingga kode ini bisa jalan seterusnya. Nanti dari situ akan di append ke dalam result, di mana result itu berisi ID dokumen, ya, dan kemudian ada result atau jumlah nilai similaritas. Next. Di sini ada Jokowi sebagai query, dan di sana ada dokumen dengan ID 5589, yaitu berupa dengan value 0,94, yaitu tinggi sekali, dengan ID 99955 dengan value 0,79, ID 3278 dengan value 0,79, ID 6033 dengan value 0,78, ID 4037 dengan value 0,75. Next. Untuk hasilnya seperti ini. Kita mencari nilai tertinggi dari 5. Nah, untuk nilai tertinggi itu merupakan terdapat di dokumen narasi, di mana kalimatnya itu seperti itu. Di sana itu sangat bernilai tinggi karena sangat-sangat cocok nilainya. Mungkin ada emot-emot ini yang mengurangi kecocokan. Kemudian ada judul dengan kalimat bocor kue asli yang merupakan dengan nilai 0,79, dan kemudian ada next, ada Jokowi 9 bla bla bla. Oh, sorry, maksud saya mundur dulu.
Nah, itu narasi Jokowi bla 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 itu bernilai rendah karena banyak kalimatnya dan Jokowi muncul 2 kali, makanya nilainya 0,790. Kemudian untuk dan seterusnya sampai di yang kelima di mana sebuah teks itu mulai tidak relevan ya. Meskipun nilainya 7,75. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kalau jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.